Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wal alihi washabihi ajmain. Yang pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah sampai saat ini. Dan tak lupa juga selawat berangkat dan salam kita hadiahkan kepada ruh junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kami di sini dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil mini riset kami terkait judul pengaruh pertumbuhan bayam terhadap penambahan pupuk AB mix dengan proses hidroponik. Perkenalkan, nama saya Arif Padilla. Yang kedua ada Winda Juliana Siregar. Yang ketiga ada Ajah Rana Madinah. Yang keempat ada Agita Marhamah. Dan yang terakhir adalah Depa Hardina Saragi. Baik, pembacaan materi pertama akan saya bawakan sendiri terkait tentang pendahuluan. Pasti teman-teman sekalian bertanya, apa sih itu hidroponik? Hidroponik adalah metode budidaya tanaman yang memanfaatkan air sebagai media tanam. Hidroponik berasal dari kata hidro yang berarti air dan ponos yang berarti daya. Dalam hidroponik, nutrisi bagi tanaman disediakan melalui air yang diberikan secara teratur. Selain itu, nutrisi unsur lain harus diperhatikan dalam hidroponik, yaitu meliputi oksigen, cahaya matahari, dan udara. Semua itu harus kita atur dalam proses penanaman hidroponik. Tumbuhan bayam. Tumbuhan bayam merupakan salah satu produk pertanian yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Sistem budidaya sayuran yang dilakukan masyarakat Indonesia umumnya secara konvensional. Untuk memenuhi tingkat konsumsi sayuran nasional perlu membagi dengan peningkatan produksi sayuran bayam yang berkualitas. Jadi di sini kami mengambil tentang sayuran bayam. Kami mengambil judul tersebut karena bayam ini banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan banyak peminatnya, sehingga kita harus menyebarluaskan tanaman bayam atau tumbuhan bayam tersebut, sehingga pemasarannya juga luas dan harganya tidak naik. Dan mengapa kami mengambil judul hidroponik? Karena lokasi ini tidak membutuhkan medianya yaitu tanah, karena kita sudah kesulitan dalam media tanam yaitu tanah. Jadi kita bisa mengambil alternatif yaitu hidroponik. Hidroponik yaitu hanya mengandalkan air dan kita harus mengatur nutrisi yang terkandung di dalam tumbuhan tersebut sehingga menyebabkan tumbuhan tersebut cepat tumbuh dan bisa di masa panennya akan bagus dan tidak ada hama yang menempel. Mungkin demikian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan di bagian metode. Jadi bagian metode ini di mana kami melakukan penelitian hidroponik ini pada tanggal 12 Mei 2023. Di mana tempatnya ini berlokasi di Jalan Bromo dan tempat lakukannya itu ada kebun Siva hidroponik. Jadi dengan metode pengumpulan data yang kami gunakan dengan metode kualitatif dan penelitian ini, objek penelitian adalah penambahan pada tumbuhan bayam dengan teknik hidroponik. Hasil yang didapatkan dengan menggunakan teknik pengumpulan observasi ke lapangan. Kemudian kami memberikan beberapa pertanyaan kepada kakak Siva yang merupakan pemilik dari kebun tersebut. Ini saya akan menjelaskan yang pertama dalam langkah hidroponik itu adalah persemaian. Nah, jadi persemaian ini adalah langkah awal dalam membuat hidroponik. Nah, dalam persemaian ini proses ini dilakukan dengan meletakkan rockwool yang sudah dipotong berbentuk dadu dengan ukuran 1,5 dikali 1,5 dikali 1 cm pada bak berkecambah. Dan selanjutnya rockwool disiram dengan air hingga basah. Kemudian benih bayam diletakkan pada masing-masing rockwool sebanyak 5-10 benih rockwool. Jadi penanaman di dalam rockwool ini ibarat seperti kita mau menanam tauge. Nah, rockwoolnya ini kan berbahan dari semacam spons. Nah, jadi si benih ini tadi diletakkan di atas rockwool. Nah, nanti dari benih itu kan dia berakar. Ibarat kalau kita menanam tauge. Nah, jadi si
penyemaian muncul daun 4, maka benih siap untuk dipindah tanam ke net pot pada instilasi. Jadi ketika benih tadi sudah mengeluarkan 4 daun, nah benih tadi itu sudah siap dipindahkan ke net pot. Nah itulah nanti proses selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian. Selanjutnya adalah mengenai penanaman. Waktu penanaman setelah lebih dari pemindahan tanaman ke dalam net pot instalasi agar menghindari terjadinya evapotranspirasi yang tinggi pada siang hari yang bisa menyebabkan tanaman stres ataupun layu. Maka pemindahan dilakukan pada pagi hari ataupun sore hari. Yang kedua adalah teknik penanaman. Sebelum tanaman dipindahkan di net pot dilakukan terlebih dahulu seleksi. Dilakukan pemindahan tanaman net pot dengan ukuran 5 cm. Dibutuhkan benih untuk dipindahkan ke net pot lebih kurang 10 hari persemaian, lalu diletakkan di instalasi fase dewasa dengan jarak tanaman 20 cm dengan sistem DFT. Teknik penanaman juga dilakukan terlebih dahulu pada instalasi fase remaja dengan jarak 10 cm dengan sistem DFT dengan waktu 2 minggu. Setelah 2 minggu dapat dipindahkan dalam fase dewasa dengan jarak 20 cm dengan sistem DFT. Hal ini dilakukan agar tanaman optimal dalam melakukan fotosintesis sehingga tidak menghalangi pertumbuhan daun. Nah, baik, saya akan melanjutkan, yaitu perawatan tanaman hidroponik. Nah, pada perawatan tanaman hidroponik, yang pertama yaitu adalah pemberian nutrisi dan pembuatan nutrisi. Nutrisi itu merupakan zat atau senyawa yang digunakan untuk menyuplai kebutuhan hara tanaman dengan kandungan unsur hara makro dan mikro di dalamnya. Pada tanaman hidroponik ini, nutrisi yang digunakan yaitu adalah nutrisi AB mix. Nah, cara pembuatannya yaitu dengan melarutkan nutrisi mix A dan nutrisi mix B dengan perbandingan 5 ml stok A dan 5 ml stok B ke dalam 1 liter air bersih. Kemudian larutan stok ini disimpan pada tempat yang terhindar dari sinar matahari langsung. Pengaplikasian nutrisi ini kepada tanaman yaitu dengan cara terlebih dahulu pengukuran ppm air pada tandon dengan menggunakan TDS meter. Jika ppm air pada tandon tidak memenuhi kebutuhan tanaman, maka nutrisi ditambahkan hingga ppm pada tandon mencapai 1200 hingga 1400 ppm dengan pH idealnya yaitu 5,5 hingga 6,5. Pemberian nutrisi AB mix ini berpengaruh terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, dan berat basa tanaman bayam. Tanaman bayam yang tidak diberi nutrisi AB mix ini mengalami pertumbuhan tinggi tanaman yang kurang jika dibandingkan dengan tanaman yang diberikan penambahan nutrisi AB mix. Namun, jika pemberian nutrisi AB mix ini dilakukan atau diberikan terlalu tinggi, maka akan menyebabkan jumlah daun pada tanaman bayam akan menurun atau tanaman akan mengalami penurunan pertumbuhan. Lalu perawatan yang kedua yaitu adalah pengendalian hama dan penyakit tumbuhan. Hama yang biasa ditemukan pada tanaman bayam adalah ulat, belalang, dan penggeret daun. Jadi untuk mengendalikannya kita dapat melakukan penyemprotan pestisida nabati. Pestisida nabati ini adalah zat atau senyawa organik untuk mengendalikan membasmi organisme yang mengganggu tanaman. Pestisida nabati ini dibuat dari bahan alami atau bahan yang tidak merusak lingkungan. Sumber bahan pestisida alami ini yaitu adalah daun mimba. Hal ini dikarenakan ekstrak daun mimba mengandung senyawa utama azadirachtin yang memiliki efek mengganggu sistem hormon pada serangga, sehingga menekan populasi serangga. Nah, cara penggunaan pestisida dari ekstrak daun mimba ini sangatlah mudah, yaitu
dengan melarutkan cairan ekstrak daun mimba pada air lalu disemprotkan secara langsung kepada tanaman bayam yang terserang hama. Baik, sekian. Terima kasih. Panen untuk proses hidroponik pada bayam ini membutuhkan waktu 38 sampai 45 hari untuk dinyatakan panen. Dan di dalam bayam hidroponik ini ada teknik kriteria panen. Kriteria panen ini di mana bayam itu bisa disebut sudah bisa dipanen karena pertama memiliki daun yang sehat dan segar, kedua batang yang sehat, dan di mana ukuran tanaman yang seragam dan merata. Ada juga teknik panen. Dalam teknik panen ini merupakan cara untuk teknik dilakukan untuk menjaga ketanaman agar terhindar dari kerusakan. Dari kerusakan ini misalnya tanaman yang netpon dengan syarat rock wall masih menempel pada pangkal batang tanaman kemudian dipisahkan.